tidak penyerahan, harus benar-benar penyerah. Jadi penyerahan Abraham itu ada ketaatan kepada firman. Makanya Allah berfirman. Kalau dia belum ada ketaatan kepada firman, Allah tidak akan berfirman, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya biar kita juga anak-anak Abraham. Dari mana kita anak-anak Abraham? Kalau Abraham itu taat kepada Tuhan, ya kita juga taat kepada Tuhan. Kalau bukan anak Abraham yang tidak setia. Karena ada banyak anak Abraham. Tapi kita adalah anak Abraham yang meniru ketaatan Abraham. Penyembahan kita biar kita dasari dalam firman Tuhan, supaya semua tindakan kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal 17 saya bacakan ayat yang ketiga. Lalu sujudlah Abraham, dia belum berganti nama menjadi Abraham, jadi masih Abraham. Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara-saudaraku, apa yang kita akan perhatikan di sini adalah sujud. Abraham sujud kepada Allah. Saudara-saudaraku, setiap kehidupan yang rohaninya dekat kepada Tuhan, meningkat kepada Tuhan, maka sujud itu tidak hanya berdoa, tapi itu juga adalah menyembah kepada Allah. Itu sebabnya lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Ini satu kerelaan, kesiapsediaan. Ini sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang ingin siap bagi hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Itu yang kita nantikan. Tapi pengalaman-pengalaman dari mereka yang terdahulu itu ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Jadi sujud Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Jadi hati yang benar-benar siap, hati yang benar-benar terbuka bagi Tuhan. Inilah juga menjadi dasar penyembahan kita. Penyembahan yang benar. Karena penyembahan itu adalah di tingkat lebih meningkat dari doa. Doa adalah permohonan. Dan di dalam permohonan semua bisa bermohon. Orang berdosa juga sering mohon pertolongan. Orang kalau sudah terjebak di dalam bahaya, sering sekali minta tolong, bahkan dalam doa kepada Tuhan, walaupun kejahatan sendiri yang dia lakukan. Tapi kalau penyembahan itu, saudara-saudara yang kasih, adalah kehidupan yang sudah mendekatkan diri kepada Tuhan.
Itu sebabnya menyembah itu tidak hanya berdoa. Berdoa itu mohon, ada kebutuhan kepada Tuhan. Tapi kalau menyembah itu tidak harus karena ada kebutuhan. Justru nanti dalam kekekalan itu, ibadah yang kekal itu tidak lagi ada permohonan. Hanya kita itu menyembah bukan karena mohon sesuatu. Kita mau baca dulu Wahyu. Kitab Wahyu pasal 21. Ya. Mulai ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah Gema Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Pasal 22 ayat 3, maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini ibadah di sini tidak ada lagi seperti ibadah di dunia, dalam arti kita di dunia ini masih banyak permohonan, ya. Tapi kalau nanti sudah di Yerusalem baru, ibadah itu hanya memuliakan Tuhan. Inilah saudara-saudaraku tingkatannya kita belajar menyembah di bumi ini. Itu artinya kita bersiap untuk masuk Yerusalem baru. Inilah bedanya kita yang berdoa dan menyembah. Bila berdoa bisa masih meminta segala apa yang kita butuhkan di bumi ini. Tapi kalau kita sudah menyembah kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, itu kita hanya memberi kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Jadi kita sudah ada di sekitar tahta Allah dan tahta anak domba. Dan ini sudah dalam suasana Yerusalem baru, di mana kita tidak akan minta apa-apa lagi. Saudara-saudaraku, itu sebabnya hidup kita harus semakin mulai masuk dalam koreksi. Kita sudah dengar bahwa kitab Wahyu itu diawali dengan kata-kata koreksi. Kalau Tuhan sudah menunjukkan dirinya melalui hamba-hambanya, maka yang pertama diterima adalah menulis surat kepada ketujuh jemaat itu, dan itu adalah koreksi supaya semuanya boleh masuk di Yerusalem baru. Itu kitab Wahyu, saudaraku.
bukan masuk surga. Nah, jadi akhir dari kitab Wahyu bukan masuk surga, tapi masuk Yerusalem baru. Apa bedanya surga dengan Yerusalem baru? Ya, di surga itu sudah ada peperangan, di surga itu sudah dimasuki malaikat-malaikat berdosa, Lucifer, dan di surga itu ada peperangan. Tapi kalau Yerusalem baru tidak boleh sedikit noda, dan di sana adalah aman kekal selama-lamanya. Sebabnya kita sering membaca Wahyu pasal 21. Kita akan baca dulu supaya kita nanti mengarah penyembahan kita harus mengarah kepada suasana Yerusalem baru. Mulai ayat 1 Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Nah ini, jadi sorga dengan Yerusalem baru sudah terpisah. Ini harus kita teliti. Banyak orang belum bisa meneliti ini dan belum memperhatikan. Jadi bahasa sekarang enggak itu bahasa sekarang. Tapi kita harus semakin mengerti. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga. Jadi Yerusalem baru, ya memang tadi adalah bagian dari sorga, tapi dia Tuhan sudah lihat itu yang terbaik, itu turun. Kita tidak diberitahu bagaimana pandangan Tuhan, pandangan Allah itu, kenapa atau sebelah mana yang diturunkan. Yang penting Yerusalem baru yang sangat indah. Nanti kalau terus kita baca, kota itu kota yang 4 segi, terbuat dari segala permata yang indah. Ini saudara-saudaraku. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Nah ini. Jadi terpisah, bukan di sorga lagi. Sebabnya banyak orang belum melihat, bahkan orang Kristen, bahkan ya itulah kita berdoa tapi tidak ada rasa bangga kita. Semua hanya oleh kemurahan Tuhan kalau kita bisa melihat. Jadi bukan surga, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi saudaraku, kalau orang belum bisa melihat ini, pasti mereka masih tetap bilang ke surga. Tapi pada saatnya nanti sudah terjadi. Allah itu bersama Yerusalem baru turun dari surga. Ini yang kita perhatikan. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini di mana? Di Yerusalem baru. Jangan di surga, nanti balik lagi. Sudah turun dari surga. Haleluya. Nah ini yang belum banyak hati-hati untuk memperhatikan. Jadi sekarang Tuhan itu masih di surga. Kalau kita berdoa, Bapa kami di surga, masih bisa.
Tapi nanti, ya, kalau kita baca mulai ayat yang kedua Wahyu 21, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Ya, jadi kemah Allah itu, rumah Allah sudah di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama mereka. Di mana itu? Di kemah Allah, dan yang kita sebut Yerusalem baru. Jadi bukan di surga lagi, dia sudah turun. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Yesus kemana? Yesus turun sendiri di udara. Itu sebabnya nanti gereja dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 17 dengan 18 dia naik ke udara. Ya, itulah nyanyian itu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah terdengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Itu Yesus turun. Nanti kalau Allah turun bersama dengan Yerusalem baru. Nah, ini harus mengerti. Jadi turun masing-masing. Kemana nanti Yesus turun? Menjemput mempelainya. Dan disitulah pesta anak domba Allah. Allah turun dari surga bersama Yerusalem baru, mempersiapkan tempat bagi umat yang naik nanti dari kerajaan 1000 tahun. Itu. Jadi Allah sediakan rumah. Makanya Yesus selalu bilang, di rumah Bapakku adalah tempat. Jadi, karena mereka masih ada jarak. Nah, saya lihat di situ, saudara-saudaraku. Tapi banyak orang tidak melihat. Tapi kalau kita harus benar-benar memperhatikan, mengikuti dengan sungguh. Jadi Yesus turun, ya, nanti bertemu di udara, sama dengan Abraham. Ya, si Ribka dipinang, ya, dan nanti Eliezer yang membawa bertemu nanti dalam pertemuan, jangan bawa anakku, begitu, ya, nanti pertemuan di udara. Itulah pesta nikah anak domba Allah, Wahyu 19. Habis itu turun nanti Wahyu pasal 20, masuk di kerajaan 1000 tahun. Sudah 1000 tahun, iblis mau menyerang, turun api, nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus naik bersama gereja, bertemu dengan Bapa di Yerusalem baru. Ini saudara-saudara, ya. Kalau kita mengerti itu semua kemurahan Tuhan, dan bukan bikin-bikin, bukan tafsir-tafsir, tapi itulah rangkaian firman Tuhan dari mulai Wahyu 19, ya. Di situ saudara-saudara yang kasih, ya. Disitulah ayat 6 sampai dengan 10 itu perjamuan kawin anak domba. Nah, kalau Wahyu 20 ya sudah dari perjamuan itu
turun ke bumi, dan di bumi itu kerajaan 1000 tahun. Baru naiklah saudaraku ke Yerusalem baru, itu dalam Wahyu 21. Jadi Allah bersama dengan Yerusalem baru, Dia menyediakan tempat bagi kita, dan kita nanti bersama dengan Yesus. Dan semua yang ada dalam pesta nikah anak domba dalam kerajaan 1000 tahun naik ada di Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Nah, itu saudaraku. Jadi mau masuk ke Yerusalem baru, itu juga tidak boleh saudara-saudaraku ada noda lagi. Itu sebabnya untuk masuk Yerusalem baru dan masuk surga itu masih ada cara perbedaan. Iblis walaupun sudah bersalah masih bisa ke surga. Itu sebabnya dalam Wahyu 20 sempat terjadi perang di surga. Ya masih, ataupun kalau kita baca yang lain-lain saudaraku, Wahyu pasal 12, coba kita mau lihat dulu ya. Wahyu pasal yang ke-12. Sesudah perempuan dan naga, maka naga dikalahkan. Ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga itu masih ada perang. Tapi Yerusalem baru damai terus. Tidak boleh ada sedikit pun detik-detik atau riak-riak perang. Tidak boleh. Itu ke Yerusalem baru. Luar biasa saudaraku. Dan umat Tuhan yang menang. Kalau kita menang, ke sanalah kita diarahkan nanti. Bukan ke surga. Surga itu sudah tempatnya, sudah pernah dimasuki oleh yang paling berdosa, itulah sumber dosa itu si iblis. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terus nyanyian kemenangan ke bawahnya. Saya perhatikan saudara-saudaraku, Allah itu tidak lagi senang di tempat yang sudah ternoda. Karena Dia Maha Kudus. Jadi bekas-bekas noda juga Dia tidak mau. Itu sebabnya Yerusalem baru turun dari surga. Memang ada ukurannya, ada besarnya. Ya saudara-saudara yang kasih. Dan kesitulah nanti Dia bersama dengan umat-umat pemenang. Jadi cara turunnya dari surga, Allah dengan Yesus tidak sama-sama. Allah menyediakan tempat sama dengan Yohanes 14 itu. Aku menyediakan tempat bagimu. Nah, jadi rupanya nanti Yerusalem baru begitu juga. Terus nanti umat Tuhan bagaimana? Ya itulah sesudah pesta nikah anak domba Allah turun ke bumi. Dan nanti ada kerajaan 1000 tahun di bumi, baru Yesus dan umat-umat pemenang naik ke Yerusalem baru. Itulah tempat Allah bersama dengan manusia kekal selama-lamanya. Amin saudaraku. Kita bersyukur ya. Haleluya.
Jadi surga itu nggak dipertahankan selama-lamanya. Pernah sudah dinajiskan oleh setan. Itu sebabnya tidak ada di sini seperti di dalam Wahyu pasal 21-22, tidak boleh ada sedikit noda, tidak boleh ada sedikit dosa, tidak boleh ada sedikit. Nah, itu dalam Wahyu 21 ayat 8, ayat 22, Wahyu 22 ayat 15, itu tidak boleh sama sekali. Harus benar-benar murni. Itu sebabnya kita ini harus banyak penyerahan. Dan penyerahan kita adalah belajar di dalam penyembahan itu. Ini saudara-saudaraku. Belajar dalam penyembahan itu seperti Abraham. Dia tidak sembarangannya berdoa. Tapi Abraham itu sudah dalam kehidupan yang berbeda. Ini dari kehidupan umum. Dia ada ketaatan, dia ada kerinduan, dia ada kesungguhan, dia ada ketekunan. Dia dipilih Allah menjadi umatnya. Jadi penyembahan kita bukan penyembahan yang tanpa ada koreksi, tanpa ada penyerahan. Jadi penyembahan kita bukan asal-asal menyembah begitu, saudaraku. Kalau berdoa semua bisa, karena iblis juga bisa mengadakan permohonan. Kalau boleh, begitu dia sama Tuhan. Ya, bikin ini. Waktu Yesus dicobai, boleh dia mengadakan permohonan, request, saudaraku. Ya, dia minta apa aja ada. Itu doa, permohonan. Tapi kalau penyembahan, harus ada peningkatan hidup. Seperti Abraham ini dalam Kejadian 17 ayat 3, lalu sujudlah Abraham. Ini bukan hanya bermohon, ini penyerahan. Itu sudah ada di dalamnya penyerahan. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ataupun jadilah kehendakmu. Dan Allah berfirman kepadanya. Sama dengan Yesus. Bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan ini saudara-saudaraku adalah penyerahan yang sangat dalam. Sampai habis semua kedagingannya, keinginannya. Dia boleh sujud kepada Allah Bapa. Itulah model sujudnya kita, saudara-saudaraku. Kalau Abraham sudah siap, dan itu nanti dia akan melanjutkan kepada pasal yang ke-22. Atau kita lihat dulu pasal yang kesiapan Abraham itu, penurutannya itu sebenarnya sangat luar biasa. Karena Allah berfirman, persembahkanlah anakmu yang satu-satunya. Itu ayat 2, pasal 22. Mulai 1 saya baca. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ini firman Allah. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Inilah saudara-saudaraku, endingnya kesujudan dari Abraham. Ada penurutannya.
Jadi kita, saudaraku, semoga kita meningkat dalam penurutan yang sungguh kepada Allah. Kalau kita menurut, saudaraku, apapun itu, tidak ada jalan Allah yang merugikan. Tidak ada jalan Allah yang membuat kita sengsara. Semua. Tapi harus kita ini dibentuk. Itu sebabnya tidak boleh mudah sekali untuk berubah hati, berubah tekad, berubah ini, atau bersungut-sungut, atau terjadi ketidakpenyerahan. Harus benar-benar penyerah. Jadi penyerahan Abraham itu ada ketaatan kepada firman. Makanya Allah berfirman. Kalau dia belum ada ketaatan kepada firman, Allah tidak akan berfirman, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya biar kita juga anak-anak Abraham. Dari mana kita anak-anak Abraham? Kalau Abraham itu taat kepada Tuhan, ya kita juga taat kepada Tuhan. Kalau bukan anak Abraham yang tidak setia. Karena ada banyak anak Abraham. Tapi kita adalah anak Abraham yang meniru ketaatan Abraham. Tapi untuk sekarang, karena teokrasinya Tuhan, dengan teokrasi perjanjian lama, kita sudah lihat perjanjian lama Abraham, Ishak, Yakub. Tapi kalau sekarang Wahyu pasal 1, dari Allah kepada Yesus, Yesus kepada hamba-hambanya, yang harus disampaikan oleh malaikat dan Yohanes di Pulau Patmos. Harus, saudaraku. Jadi penyembahan ini tersungkur di kaki Tuhan adalah mengarah kepada penyerahan. Kalau Abraham menyerah, kita sekarang memandang kepada penyerahan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi teokrasi perjanjian lama itu adalah penurutan Abraham. Tapi di dalam Yesus itu adalah, atau di dalam perjanjian baru adalah penurutan Yesus yang meninggalkan tahta di sorga, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan dia mengambil rupa manusia, dan dalam keadaan manusia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan taat sampai kepada mati. Itulah, saudaraku, model sujud kita, ke sana arahnya. Ya, kalau hanya berdoa, ya iblis juga bikin permohonan. Kan berdoa itu kan request, permohonan. Apa aja minta boleh. Penjahat juga sudah mau ketangkap. Oh Tuhan, tolong, jangan saya ditangkap, jangan saya dibunuh. Begitu, saudara. Ya. Tapi kalau sujud menyembah, itu harus dari penyerahan yang sungguh, seperti Abraham. Kalaupun harus menyerahkan anaknya, tetap sujud menyembah Tuhan. Biar Tuhan tolong kita semua. Penyembahan kita harus semakin meningkat, saudaraku. Tidak asal berdoa begitu saja. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan.